Usai diusung menjadi salah satu kandidat calon presiden oleh Partai PDI Perjuangan, elektabilitas Ganjar Pranowo terus melejit melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Anies Baswedan. Sebulan terakhir kita lihat di sini. Menurut hasil survei terbaru dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, dari 3 nama calon presiden disodorkan kepada para responden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 39,2%. Disusul oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan dukungan sebesar 32,1%. Kemudian di posisi ketiga ada Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 19,7%. Sementara 8,9% lainnya menjawab tidak tahu. Menurut Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, survei yang dilakukan pada tanggal 30 April hingga 7 Mei 2023 terhadap 1.220 responden. Itu konsisten berada di atas Prabowo dan Anies Baswedan di kelompok pemilih yang dalam sebulan terakhir kita lihat di sini ketika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%. Jadi turun sekitar 5% begitu ya. Dan ada juga penurunan sedikit pada mereka yang belum menentukan. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir ini. Kabar selanjutnya pemirsa, Kementerian Pertahanan RI menerima kedatangan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Republik Demokratik Kongo. Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba, tiba di gedung Kemenhan RI dan langsung disambut oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Kamis siang. Pertemuan ini untuk menjalin kerjasama di bidang militer, diantaranya pertukaran pejabat, pendidikan dan pelatihan, serta rencana pembelian alutsista buatan Indonesia. Di sela-sela acara KTT ASEAN ke-43 kemarin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambangi sejumlah pelaku UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sandi menyatakan KTT ASEAN memberi dampak positif bagi para pelaku UMKM. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Tourism Information Center di kawasan Marina Labuan Bajo dan kawasan wisata Batu Cermin. Ia mengunjungi para pelaku UMKM yang menjual dan memamerkan produknya selama KTT ASEAN di Labuan Bajo. Sang Menteri juga bertemu dengan para penenun kain tradisional Songke Manggarai yang ikut dalam pameran tersebut. Menurut Sandiaga, pelaku UMKM di Labuan Bajo sangat antusias dengan penyelenggaraan KTT ASEAN yang telah memberikan dampak positif bagi perekonomian sekitar. KTT ASEAN ini bukan hanya KTT yang diselenggarakan di Labuan Bajo untuk para delegasi, tapi harus memberikan dampak positif terhadap pergerakan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan menurut saya ini adalah sebuah langkah yang cukup strategis dalam memastikan Labuan Bajo ini siap menjadi destinasi super prioritas, destinasi unggulan. Pada kesempatan itu juga Sandiaga ikut bergabung dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam acara pentas musik di kawasan Marina. Mereka ikut menghibur warga dan wisatawan yang ada di lokasi. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan.